Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fafian Aziz Abiyu. Saya dari SMA Negeri 44 Jakarta, yang pada hari ini akan membahas tentang biografi tokoh paling berpengaruh di Indonesia, yaitu biografi Soekarno. Sampai saat ini, Bapak Proklamator Indonesia ini menjadi salah satu tokoh yang paling dikagumi di Indonesia. Beliau merupakan pesohor di Indonesia dengan isi pidato yang menginspirasi dan membakar semangat anak-anak muda di masanya. Bahkan sampai saat ini, isi pidato Bung Karno masih saja disukai dan dijadikan pembakar semangat bagi generasi penerus setelahnya. Sebagai presiden, Soekarno sangat disegani oleh para pemimpin negara di dunia waktu itu. Soekarno dilahirkan di Surabaya, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901. Dengan nama asli Kosno Sosrodihardjo. Beliau merupakan anak yang berprestasi sejak kecil. Bahkan Soekarno mampu menguasai begitu banyak bahasa sehingga dikenal dengan kecerdasannya di mata dunia. Beliau lebih akrab dipanggil Bung Karno. Mungkin sampai sekarang beliau adalah tokoh yang paling banyak dikagumi orang di Indonesia. Dan juga Presiden Soekarno sangat-sangat disegani oleh para pemimpin negara-negara di dunia pada waktu itu. Dan ia disebut sebagai sang proklamator. Nah, apa yang kalian terapkan dari perjuangan Insinyur Soekarno? Ketika Soekarno kecil, ia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama Raden Hardjo Kromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno bahkan sempat mengenyam sekolah di sana walau tidak sampai selesai, karena harus ikut bersama dengan orang tuanya yang pada waktu itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, Soekarno kemudian disekolahkan di Erste Inlande School, di mana ayahnya juga bekerja di situ sebagai guru. Akan tetapi, kemudian ia dipindahkan pada tahun 1911 ke ELS yang setingkat sekolah dasar untuk dipersiapkan masuk di HBS yang ada di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto yang merupakan sahabat dari ayah Soekarno. Dari sanalah Soekarno dikenal dengan dunia perjuangan yang membuatnya jadi pejuang sejati. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana pada tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, yang juga membuat Soekarno diangkat menjadi presiden pertama di Indonesia. Dalam biografi Soekarno, ia berhasil membentuk Pancasila dengan timnya sebagai dasar negara Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan ini, juga membuat kawannya, Muhammad Hatta, dinobatkan sebagai wakil presiden pertama di Indonesia, mendampingi Soekarno. Di luar sosoknya sebagai bapak bangsa Indonesia, tidak banyak orang yang tahu jika Soekarno pernah menikah sebanyak 9 kali. Karisma yang luar biasa dimiliki oleh Soekarno melalui penuturan orang-orang terdekat, yang membuat wanita cantik terkesima dan kemudian dijadikan istri oleh Soekarno. Beliau tertarik dengan wanita sederhana dan sopan. Salah satu istrinya, Fatmawati, pernah bertanya pada Presiden Soekarno mengenai wanita yang berpenampilan seksi. Beliau menjawab bahwa wanita yang berpenampilannya sopan dan sederhana lebih menarik dan lebih ia sukai. Menurut Soekarno, kecantikan seorang wanita terlihat dari keaslian, tutur bahasanya, sikap dan kesederhanaan yang terpancar dari dalam dirinya. Itulah biografi Soekarno yang dapat menjadi teladan atas perjuangan sejak kecil sampai menjadi bapak presiden pertama Indonesia yang dikenal dunia. Semoga biografi Soekarno ini dapat bermanfaat dan membuatmu makin mengagumi sosok bapak presiden pertama kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.